saya katakan ya bahwa kami punya prinsip di Asosiasi Perstektilan ini bahwa apapun yang akan terjadi ya kita harus hadapi. Artinya jadi kalau sekarang bagaimana langkah-langkah industri tekstil, produk tekstil di dalam menghadapi sambil menunggu ada satu kebijakan atau regulasi dari pemerintah, ya salah satunya tadi ya dengan order yang kita berkurang, ya ada pengurangan untuk jam kerja di beberapa perusahaan. Contoh misalkan ada yang tadinya 7 hari kerja sekarang menjadi 5 hari kerja. Karyawan kita tidak perlu PHK, tapi paling tidak kita rumahkan terlebih dahulu. Sehingga dengan harapan ketika nanti order kita datang kembali, ya mereka bisa dipekerjakan kembali. Kemudian bagaimana untuk yang pasar domestik? Kami tetap masih optimis bahwa sektor tekstil, produk tekstil ini adalah sektor yang tidak akan pernah mati. Jadi mulai orang itu lahir sampai dengan meninggal itu memerlukan tekstil. Itu adalah optimisme. Yang kedua adalah bahwa Indonesia itu memiliki potensi di mana populasi atau jumlah penduduk Indonesia itu sangat besar. 272 juta, ini bukan angka yang kecil. Sehingga bagaimana kita memaksimalkan produk-produk dalam negeri ini untuk bisa juga bisa dipakai oleh orang-orang Indonesia. Jadi moto cinta terhadap produk Indonesia itu perlu kita, dan ini juga perlu peran daripada yang lain. Contoh misalnya ya, kalau dari beberapa komunitas atau mungkin lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya. Kalau di situ ada sebuah kebijakan agar menggunakan produk pakaian dalam negeri, itu juga sangat membantu terhadap produsen-produsen tekstil, produk tekstil untuk pasar lokal. Jadi intinya kami tetap harus optimis, tetap kami harus bertahan menghadapi badai ini. Baik, sekarang kita ke Pak Redma. Pak Redma, kalau untuk saat ini apakah memang para pengusaha garmen dan tekstil ini membutuhkan insentif Pak dari pemerintah? Insentifnya yang paling penting adalah market domestik gitu. Kalau itu insentif. Jadi kalau insentif ini juga kita tahu juga pemerintah juga kan juga punya hambatan budget ya untuk insentif-insentif. Jadi sebetulnya asal market dalam negeri ini dikasih ke kita sepenuhnya gitu ya, ditata dengan betul gitu ya, harusnya sih tidak perlu ada PHK, tidak perlu ada perombakan karyawan karena market kita sangat-sangat besar. Jadi kalau itu dikasih sama kita aja kita masih bisa bertahan dan tidak perlu ada PHK. Tapi ini memang kalau kami melihat ada ini gampangnya gini lah, gampangnya kemarin waktu kuartal 1, kuartal 2 pertumbuhan kita kan 12-13%. Kuartal 1 12, kuartal 3 13%. Di sana waktu itu barang impor sama sekali sangat-sangat minim ya, karena memang pada waktu itu kan freight cost kan sangat-sangat mahal, jadi barang-barang impor masuk ke sini juga sedikit terhambat. Plus juga pada waktu itu Kementerian Perdagangan tidak mengeluarkan izin impor untuk trader, untuk pedagang. Jadi dalam negeri kita muter dari hulu sampai hilirnya juga bekerja. Bahan baku juga kita bisa suplai termasuk untuk IKN juga disuplai oleh teman-teman produsen kain dalam negeri, dan itu kita sama-sama hidup dan sama-sama bisa bekerja. Nah, namun begitu di kuartal 3 Kementerian Perdagangan mengeluarkan HPU, plus juga sudah dikeluarkan HPU, mereka masuk dengan ilegal. Akhirnya kan market domestiknya kan banyak barang impor. Nah, di sana lah mulai resesi buat kami gitu ya, industri tekstil. Itu resesi sesungguhnya di industri kami ketika terjadi barang impor yang masuk ke pasar domestik. Nah, kalau misalkan ekspornya memang terjadi penurunan, tapi kalau itu bisa ditimpakan ke pasar domestik dan pasar domestiknya kita bisa menjual dengan mudah di pasar domestik, saya kira harusnya tidak terjadi pengurangan karyawan maupun PHK. Jadi insentif apapun kalau pasarnya tidak ada itu akan percuma gitu. Jadi memang pasar domestik ini menjadi hal utama yang harus dibenahi oleh pemerintah.